Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aliran arus pada kumparan primer. Jadi pada saat platina menutup, maka arus dari baterai bisa mengalir ke kumparan primer koil. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai aliran arus yang mengalir ke kumparan primer. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambaran sederhana dari suatu rangkaian kumparan. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan materi ini, maka ini rangkaian pada kumparan primer koil. Nah, jadi di sini ada sumber tegangan atau baterai. Kemudian ada saklar. Kemudian ada kumparan. Ya. Kemudian di sini kita pasang ampere meter, ya, dan ujung kumparan yang lain terhubung dengan negatif baterai, ya. Kemudian di sini ada grafik waktu dan arus. Nah, kita perhatikan di sini pada saat saklar kita on-kan, maka arus akan mengalir ke kumparan, kemudian ke negatif baterai. Nah, aliran arus yang mengalir ke kumparan tersebut besarnya berangsur-angsur, ya. Kemudian pada waktu tertentu dia akan mencapai arus maksimalnya. Jadi meskipun saklar di-on-kan terus-menerus, maka arus tidak akan dapat semakin naik, ya. Jadi arus akan konstan pada nilai tertentu. Nah, sekarang kita lihat jika kumparan pada gambar ini tahanannya sebesar 3 ohm, maka berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan E per R, ya, maka arus yang mengalir pada rangkaian itu sama dengan tegangan baterai dibagi dengan tahanan. Sehingga kalau 12 dibagi 3, maka arus yang dapat mengalir sebesar 4 ampere. Jadi berapa lama pun saklar ini on, maka arus akan tetap bertahan pada 4 ampere karena arus hanya dapat mengalir maksimal dibatasi oleh tahanan kumparan itu sendiri. Jadi di sini berlaku hukum Ohm. Nah, kemudian kalau kita lihat kapan mulainya saklar tertutup, ya, dan kapan mencapai arus maksimal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada T0, ya, arus mulai naik pada saat mengalir ke kumparan. Kemudian pada saat titik tertentu arus mencapai maksimal sebesar 4 ampere. Ya. Nah, kalau kita ambil arus maksimal 4 ampere, ya, arus mulai mencapai puncak, ya, sebesar 4 ampere ini kita tarik garis, kita sebut dengan T1. Nah, di sini ada T0 pada saat saklar mulai on atau saklar mulai tertutup. Arus mengalir semakin naik dan mencapai puncak arusnya sebesar 4 ampere pada titik T1. Nah, mulai T0 sampai T1, ya, dari arus mulai mengalir sampai mencapai arus maksimalnya, ini kita sebut dengan sudut duel kalau pada sistem pengapian. Atau dari T0 sampai ke T1 ini adalah dalam kondisi kontak tertutup, ya. Kalau kita identikan dengan sistem pengapian, berarti identik dengan platina menutup. Mulai dari T0 sampai T1, platina mulai membuka.
Jadi arus pada kumparan atau kalau pada sistem pengapian itu arus mengalir ke kumparan primer mulai kontak menutup sampai dengan arus maksimal dan kontak terbuka di T1. Ini harapannya. Jadi sudut duel ini adalah sudut lamanya platina menutup atau sudut lamanya arus mengalir ke kumparan sampai mencapai titik atau besarnya arus maksimal. Nah, ini dalam sistem pengapian kita sebut dengan sudut duel. Jadi lamanya arus mulai mengalir sampai arus terputus karena platina terbuka. Nah, jadi ternyata arus yang mengalir ke kumparan ini tidak langsung sebesar 4 ampere. Ternyata arus itu naik secara perlahan-lahan, ya, berbentuk eksponensial seperti ini. Kemudian pada titik tertentu dia sudah mencapai arus maksimal dan tidak akan naik lagi karena dibatasi oleh tahanan kumparan itu sendiri. Nah, mengapa kenaikan arus ini berangsur-angsur? Ya, nah ini karena adanya efek counter elektromotif force. Apa itu counter elektromotif force? Ini akan dibahas pada video berikutnya. Ya, masih berkaitan dengan koil. Ya, jadi mengapa ada counter elektromotif force? Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, platina bekerja membuka dan menutup, ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, membukanya platina akibat adanya dorongan dari cam dan menutupnya platina akibat adanya pegas platina. Nah, pada saat platina menutup, maka arus akan mengalir ke kumparan primer koil, ya. Kemudian ke massa melalui platina. Di sini arus digambarkan dengan garis yang berwarna merah, ya. Nah, jadi ini adalah gambaran yang disederhanakan. Jadi kalau pada sistem pengapian yang sesungguhnya, rangkaian ini tidak seperti ini, ya. Dari baterai ada kunci kontak, ya, ada fuse, ya. Kemudian ada komponen-komponen yang lainnya. Jadi ini penyederhanaan dari rangkaian primer untuk memudahkan penjelasan. Jadi pada saat platina menutup, maka terjadi aliran arus pada kumparan primer koil yang berwarna merah. Nah, aliran arus ke kumparan primer koil ini dimulai pada saat platina menutup dan diakhiri pada saat platina membuka. Arus mulai mengalir sampai arus berhenti mengalir diharapkan sudah mencapai arus ideal, ya. Artinya arus yang mengalir ke kumparan primer koil ini sudah mencapai 4 ampere. Karena rangkaian primer tadi dijelaskan besarnya adalah 3 ohm. Nah, jika platina menutup sampai dengan platina membuka, arus primer koil mencapai 4 ampere, maka lamanya platina menutup tersebut itu sesuai dengan besarnya sudut duel ideal. Jadi lamanya platina menutup diharapkan sama dengan durasi sudut duel. Nah, jadi tujuan dari sudut duel ini, ya, pada suatu sistem pengapian adalah agar arus yang mengalir ke kumparan primer koil bisa mencapai besar arus yang maksimal.
sebesar 4 ampere jika rangkaian primernya tahanannya 3 ohm. Nah, jadi ini sangat diharapkan. Oleh karena itu, sudut duel ideal yang selalu kita setel, kita periksa pada saat melakukan tune up pada sistem pengapian, karena harapannya adalah arus primer koil dapat mencapai puncaknya sebesar 4 ampere. Ya, sehingga sudut duel harus selalu dijaga sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ya, jadi secara sederhana bisa kita jelaskan bahwa saat platina menutup, ya, arus mengalir ke kumparan primer koil secara berangsur-angsur sampai mencapai titik maksimal sebesar 4 ampere. Dan arus mengalir ke kumparan primer tersebut akan berhenti saat platina terbuka. Jadi harapannya adalah saat platina terbuka, arus yang mengalir ke kumparan primer koil sudah mencapai arus maksimal.